Bianali ru'asaihim, bahwa li ru'asaihim, pemimpin-pemimpin mereka mempunyai, bagi pemimpin maksudnya mempunyai manzilatan, suatu kedudukan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yanalu nabiha at-tawassuta li ghairihim, mereka memperoleh atau sampai atau mencapai biha, dengan kedudukan tadi, at-tawassuta li ghairihim, berperantara untuk yang lain, menjadi perantara untuk yang lain, fi naili mubtaghahum, untuk mencapai apa yang dicari, apa yang diminta atau dicari. Fayarji'una ilaihim ahya'an wa amwatan, maka mereka berlindung, yarji'un, mencari keselamatan atau berlindung, ilaihim, pada mereka, ahya'an, baik mereka itu dalam keadaan hidup, wa amwatan, maupun mereka dalam keadaan sudah mati, maksudnya pemimpin mereka itu. Wa yakumuna, dan mereka berdiri, inda kuburihim, di dekat kubur mereka, khadiina, dengan merendah, khashiina, dengan tunduk, kama yakhsha'una lillahi, sebagai mereka tunduk kepada Allah, aw asyadda khasyah, mungkin yang dimaksud ini yakhsha'una mungkin ya, tapi ya juga bisa yakhsha'una, sebab memang khusyuk itu juga di dalamnya ada mengandung rasa takut. Kama yakhsha'una, bagi mereka tunduk atau takut kepada Allah, aw asyadda khasyah, atau lebih takut kepada pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang ditokohkan, tokoh spiritual yang dianggap dapat menjadi perantara untuk memperoleh kebutuhan mereka dari Allah. Lam yalid ait tanazzaha rabbuna an ayakuna lahu waladun, artinya tanazzaha, suci, bersih, bebas, Rabbuna, Tuhan kami, masih perintah dari kul tadi, an ayakuna lahu waladun, bersih dari adanya dia Tuhan tadi, lahu waladun, mempunyai anak, bebas dari mempunyai anak, bersih, suci, jauh daripada mempunyai anak. Wa fi hadha raddun lima za'imi musyrikil arabi,
Kemudian dalam hal ini raddun ada atau penolakan lima za'imi musyrikil Arabi, penolakan terhadap anggapan-anggapan atau sangkaan-sangkaan orang-orang musyrik Arab alladzina za'amu, yang mereka itu menganggap annal malaikata, bahwa malaikat itu banatullahi, anak-anak perempuan Allah. Walima za'imin nasara, dan terhadap anggapan orang-orang Nasrani alladzina qalu, yang mereka mengatakan al-masih ibnullah, Al-Masih itu adalah anak laki-laki Allah. Iqra in syi'ta qaulahu ta'ala, bacalah jika kamu mau firman Allah Ta'ala, fastaftihim, maka mintalah keterangan pada mereka, mintalah fatwa, mintalah keterangan pada mereka. Ali rabbikal banatu, apakah Tuhanmu mempunyai, apakah bagi Tuhanmu, maksudnya Allah mempunyai, Tuhanmu mempunyai al-banatu, anak perempuan, walahumul banun, sedang mereka punya anak-anak laki-laki. Am khalaqnal malaikata, ataukah kami menciptakan malaikat itu inasan, perempuan-perempuan, wa hum syahidun, dan mereka menyaksikan itu. Ala innahum min ifkihim, ketahuilah, ingatlah, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka min ifkihim, itu dari kebohongan mereka. Layakuluna, sungguh mereka berkata, waladallahu, Allah beranak, wa innahum lakadzibun, dan sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dusta, yang bohong. Walam yulad, dan dia Allah itu tidak diberanakkan. Di anna dzalika yaqtadi mujanasatahu li siwahu, karena demikian itu, kalau diberanakkan maksudnya yaqtadi, menetapkan mujanasatahu, berjenisnya dia, maksudnya jatuhnya lisiwahu, pada yang lain. Berjenis maksudnya mempunyai jenis yang sama. Biana dalika yakin dan tahu istibahu, Allah tidak beranak, karena kalau Allah tidak diberanakkan, kalau Allah diberanakkan berarti mempunyai jenis dengan yang lain. Mestinya kan yang dilahirkan itu mestinya sejenis dengan yang melahirkan. Wasabal adamu qabal wujudi, dan berarti pula, ini logika menetapkan kalau diberanakkan mesti berarti punya jenis yang lain, berjenis dengan yang lain. Dan sabaqal adam, didahului ketiadaan, qabla wujudi, sebelum ada. Dilahirkan itu kan berarti kan sebelum lahir tidak ada.
Berarti kalau dilahirkan berarti mengalami keadaan tidak ada. Mengalami pernah tidak ada. Tanazhara Rabbuna an dzalik. Maksudnya Tuhan kami dan kita andalika dari demikian. Ini memang dalam hal ini hanya yang berhubungan dengan ya kita baca dulu sampai selesai. Wa atharun an wa usira saja. Wa usira an Ibni Abbasin, dan ditinggalkan, diasarkan dari Ibnu Abbas anau qala, maksudnya ada asar yang diambil dari Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, lam yalid kama waladat Maryamu. Ibnu Abbas berkata, lam yalid itu Allah tidak beranak kama waladat Maryam, sebagaimana Maryam beranak. Walam yulad kama wulida Isa, dan tidak pula diperanakkan seperti diperanakkannya Isa, Uzairu dan Uzair. Uzairun kama wulida Isa wa Uzairun dan Uzair. Wa waradda 'ala Nasara, yaitu menolak terhadap orang Nasrani, alladzina qalu, yang mereka itu berkata Al-Masih ibnullah, Al-Masih itu adalah anak laki-laki Allah. Wa 'alal Yahudi, dan terhadap orang Yahudi alladzina qalu, yang mereka mengatakan Uzairun ibnullah, Uzairun ibnullah, Uzairun ibnullah, Uzairun ibnullah, kalau disambung Uzairun ibnullah. Apa di sini Uzair tidak punya itu? Ya. Apa di sini kalau Uzair tidak punya itu? Ini Tidak punya bapak. Nah, ini saya sendiri belum begitu tahu, tapi orang apa itu, orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah. Apa anggapan anak Allah itu seperti Nasrani, benar-benar anak Allah, atau karena orang yang istimewa seakan-akan anak Allah? Saya belum menelusuri. Sebab mengatakan anak itu dalam bahasa sendiri memang kadang-kadang bukan berarti anak langsung biologis, tapi hal yang sangat istimewa yang mungkin paling tinggi orangnya liane koyo-koyo ini. Ya. Nah, kalau Nasrani ini lebih beratnya salahnya karena secara biologis begitu, seakan-akan langsung anak Allah. Bukan karena istimewanya seakan-akan anak Allah, tapi anak Allah betul. Karena istimewanya ya, tapi mungkin bukan apa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayla salahu nidun wala mumathilun. Artinya dia tidak mempunyai nidun sebagaimana kata nidun yang lalu. Nidun itu yang sama. Wala mumathilun, dan tidak pula mempunyai yang menyamai.
tidak punya yang sama dan yang menyamai. Tidak ada yang dapat menyamai. Fi hadza nafyun lima ya'taqidu ba'dul mubtilin, dan dalam hal ini nafyun menafikan, meniadakan lima ya'taqidu apa yang diyakini ba'dul mubtilina, sebagian orang-orang yang mubtil, orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat sia-sia, min anallaha niddun, bahwa sungguhnya Allah itu mempunyai yang sama fi af'alihi, di dalam perbuatannya. Kama dhaba ila dzalika, sebagaimana dhaba ila dzalika, berpendapat seperti itu musyrikul Arabi, para musyrik Arab, haitsu ja'alul malaikata syuraka Allahi. Mereka mengira, ja'alu bukan menjadikan, menganggap. Ja'ala itu kadang benar juga dhanna, mengira, maka malaikat itu adalah sekutu-sekutu milik Allah. Sekutu-sekutu milik Allah. Itu sebagian para orang. Ya. Wal khulasatu, ringkasannya, inna surata tadammanat nafya syirki. Sungguhnya surat itu memuat atau berisi penafian syirik, tidak adanya sekutu, bijami anwahi, dengan semua macam-macamnya, Faqad nafallahu an nafsihi anwa al-kasrah, maka Allah telah menafikan dari dirinya macam-macam banyak, macam-macam dari banyak, macam-macamnya banyak. Maksudnya macam-macamnya banyak itu banyak apanya, dari apa, banyak apa. Banyak itu bisa macam-macam. Jadi maksud menafikan dari macam-macamnya yang bersifat banyak. Dibalik, banyak macam-macam. Biqali Allahu Ahad, dengan firman-Nya yaitu Allah itu Esa, tunggal satu. Jadi nafa wa nafa an nafsihi anwa al ihtiyaji, dan menafikan dari dirinya macam-macam butuh, macam-macam kebutuhan, macam-macam butuh. Macam-macam keterbutuhan, jadi menjadi butuh.
Biqauli dengan firman-Nya Allahus Samad. Wa nafa'a nafsihi, dan dia menafikan dari dirinya al-mujanasata wal musyabahata li syai'in. Menafikan dirinya dari persamaan jenis atau berjenis, mempunyai persamaan jenis. Wal musyabahati, dan persamaan. Maka menafikan dirinya dari berjenis dengan yang lain, bahasa jelasnya. Wal musyabahati, dan persamaan yang menyamai li syai'in pada suatu, berjenis atau sama, menyamai li syai'in pada suatu. Biqaulihi lam yalid. Wa nafa'an nafsihi al-hudutsa wal awwaliyata, dan menafikan dari dirinya al-huduts, baru, wal awal, dan permulaan. Yang bersifat permulaan. Biqauli malam yulad, dengan firman-Nya tidak diperanakan. Itu tadi wa nafa'a nafsi al-andada, dan menafikan dari dirinya al-andada, yang sama, wal asba'a, dan yang menyamai, yang serupa. Kadang-kadang itu diartikan sebanding dan sebagainya, yang sama. Sebanding dengan yang sama itu sama enggak? Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya, maksudnya tidaklah Allah mempunyai kufuwan, yang menyamai ahadun satupun. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ta'ala Allahu, maha tinggi Allah, amma yaqulul zalimuna, sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang zalim, uluwan kabiro, dengan ketinggian yang sangat besar. Ini ya mungkin itu yang terutama yang kita coba pahami, sebab kita itu kadang-kadang kalau berpikir sebagai manusia dan mengukur segala sesuatu itu non ukuran kita itu kadang-kadang juga sulit untuk bagaimana, untuk membayangkan seperti ini, ya kan. Dikatakan tadi wa nafa'anil hudus, anafsial hudus wal awaliyah. Allah itu tidak baru dan tidak bermula. Al-awaliyah itu bermula. Setiap selain Allah itu mesti ada permulaan dan pada akhir. Dan Allah itu tidak seperti manusia. Kita sudah kadang-kadang bayangkan kalau
berlarut-larut kadang-kadang bisa jadi termasuk perangkap godaan setan. Seperti dalam hadis itu, ya, kamu itu gayanya sopo, kan Allah. Nah terus ngono Allah gayanya sopo, nah ini kan diukur-ukur, digiring dengan apa yang bertolak daripada manusia dan bayangan itu, yang dia tidak mungkin untuk dapat mengetahui yang sebenarnya. Lalu dia menjadi orang yang namanya itu lalu apa itu tidak cuek, lalu tidak begitu menantikan. Jadi karena tidak menjadi mengganggu keyakinannya gitu. Maka ada penjelasan dari para ulama untuk mematapkan ini, yaitu mereka membuat pembagian aqsamul maklum. Aqsamul maklum itu ada 3. Ini logika. Apa yang diketahui dan dimengerti manusia itu ada 3, yaitu tentang keadaan ini wajibul wujud, mungkinul wujud, dan mustahilul wujud. Ini logika. Ada, mungkin ada, tidak mungkin ada. Tidak akan ada sama sekali. Ini logika manusia bisa mengerti itu. Maka yang bersifat ada, maka selamanya tidak pernah mengalami tidak ada. Ini gitu. Jadi alam ini dipahami yang sesuatu yang bersifat ada, maka tidak pernah mengalami tidak ada dan menjadi tidak ada, tidak akan. Dan itu adalah hanya Allah sudah barang tentu begitu. Sedang mungkinul wujud, yaitu sesuatu yang adanya karena faktor lain, karena ada sebab, karena ada yang mengadakan. Jadi bisa ada kalau diadakan, ya. Bisa ada kalau ada yang mengadakan. Sedang mustahil itu sesuatu yang tidak akan ada. Mustahil ini sudah sering kita kata. Jangan mustahilnya bahasa Indonesia yang relatif. Mustahil itu orang mungkin seorang cucu lahir sebelum kakeknya, atau seorang anak lahir ini logika. Tidak akan ada itu terjadi gitu. Itu untuk memahami bagaimana wajibul, maka Allah dinamakan wajibul wujud. Wajibul wujud itu adalah zat yang selalu ada, yang pasti ada, tidak pernah tidak ada, dan tidak akan mengalami tidak ada. Ini untuk lebih kita dapat mencoba untuk menghilangkan gangguan pikiran yang sok muncul pada kita, yang menyebabkan kita lalu ini logika. Tapi kan dikatakan di Allah itu bukan baru, mana tidak ada, dan bukan artinya tidak ada lalu ada permulaannya, wiwitene kapan. Karena itu kita jangan mengukur apa yang ada pada manusia. Tidak hanya masalah keyakinan saja, ternyata kita hal-hal yang gaib itu pun kita tidak mampu membayangkan dan kepada Allah. Tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Tapi itu pasti kita menurut akal kita pasti terjadi. Meyakini.
hal yang gaib yang dinyatakan bahwa yang belum terjadi itu menjadi keyakinan kita karena berdasarkan dari keyakinan pada yang menyatakan itu. Menurut nalar bisa saja terjadi dan juga kadang-kadang akan, tapi dengan dasar-dasarnya begitu. Iya, ini yang dua, tapi juga ada di sini tidak tercantum. Sudah sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Mungkin bapak-bapak juga banyak membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, baik di tafsir maupun di hadis-hadis. Antara lain misalkan surat Al-Falaq dan An-Nas ini termasuk wirid yang bacaan yang dibaca pada waktu sore dan pagi, termasuk akan tidur. Tapi di sini tidak tercantum dalam tafsir yang lain. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi apabila makan sare mengumpulkan dua tapak tangannya, lalu meniupkan gitu, lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Jadi, tapi sekali mengucapkan itu lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya yang terjangkau. Ini juga baik untuk diamalkan dan berhitungan bagi bagian dari kita untuk dan selain daripada zikir ataupun doa sebelum tidur. Zikir atau doa sebelum tidur itu kan juga banyak, termasuk juga tasbih. Tasbih bila 3 kali itu kan juga tahu zikir sebelum tidur. Lalu doa-doa Allahumma ini Salatu nafsi dewa dan ada lagi sebagainya. Ini yang berhubungan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan sebab muatan dari surah Al-Ikhlas dan An-Nas ini memang sangat penting sekali dalam hal mohon perlindungan kepada Allah begitu. Ini yang mungkin sampai ini aja dulu. Ada dari bapak yang berkenan menambah atau hal yang perlu kita sampaikan? Memikirkan tentang Allah, memikir tentang Allah supaya bisa membatasi kita menggunakan ini lafaz kalau kita berkata kalau kita bilang itu agak ya. Jadi memang kita dibimbing kalau hati diri pokoknya pasrah harus mati. Kayak gitu. Soal mati hidup itu sebetulnya kan kita dalam wirid kita selalu menyinggung. Baik habis sholat, maghrib yuhyi wa yumit itu sudah. Jadi kita mengatakan begitu. Hanya kita lupa apa yang kita ucapkan. Dari rata-rata ya. Sudah ada. Alhamdulillah. Allah manfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min 'adzabil nar. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.